Kembali lagi di soal Shopee Indonesia Data Analysis nomor 2. Kita kembali membahas soal dari video dari YouTube channel Wanda Kinasi. Oke. Ya. Nah, ini contoh soalnya adalah menghitung count the number of order per city. Nah, atau menghitung jumlah pesanan untuk setiap kota. Dan jumlah pesanan setiap kota. Jadi hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Tabel yang kita inginkan adalah kotanya, kota apa saja, dan jumlah pesanan tiap kota. Ada berapa pesanan di kota tersebut. Nah, selanjutnya kita yang pertama-tama adalah mencari tabel atau mencari data di tabel. Tabel yang mana yang terdapat? Yang pertama, kita harus dapat nama kotanya, lalu jumlah pesanan, berapa pesanan dari masing-masing kota. Nah, oke. Ini kan kita dapatkan untuk nama kota bisa dari di kolom city dan di tabel customer, dan jumlah pesanan di kolom order ID pada tabel order. Nah, kita cari dulu nih dari datanya. Kita lihat di mana kota dan di mana jumlah pesanan. Oke, ini adalah tabel ordernya. Kita cari nama kota atau jumlah pesanan. Nah, di sini ada nama kota. Tidak ada yang nama kota, tapi di sini ada order ID, di mana menghitung setiap satu pesanan. Nah, dari sini kita bisa mengambil jumlah pesanan atau jumlah order dari order ID ini. Jadi berarti order ID dari tabel order. Selanjutnya, kita kan udah dapet tuh ordernya. Nah, kita mau mencari juga untuk tabel untuk pesanannya, untuk kotanya. Daftar kota itu kelihatan di sini. Daftar kotanya bisa kita ambil di sini ya. Lihat kotanya ada di sini, tidak ada kota. Lalu di tabel customer apakah ada kota? Oh, ada di sini. Jadi bisa kita ambil dari tabel customer untuk mengambil kolom kotanya. Oke, kita sudah dapatkan ya. Nah, karena berasal dari dua tabel yang berbeda, kita perlu satu kolom yang menyatukan dua kolom tersebut. Nah, kita cari kolom yang sama jenis datanya. Oke, bisa lihat ini ada customer ID ya. Nah, setiap customer berbeda ini memiliki ID-nya masing-masing. Di sini ada yang sama. Oh, di sini ada customer ID juga.
bisa menyambungkan kedua tabel tersebut menggunakan customer ID. Nah, selanjutnya kita masuk ke BigQuery. Pertama, kita membuat tabel untuk list customer ID dan kotanya. Oke, di sini sudah saya buat. Yang pertama itu kita mencari customer ID dan kotanya. Ini sudah saya tulis, kita run dulu. Nah, sudah dapat nih kita ada customer ID dan kotanya. Oke, jadi di sini ada select, yaitu untuk kolom apa yang kita ambil. Di sini ada listing, yaitu kita mengambil listing dari customer ID, dari kolom customer ID. Jadi kita mengambil nilai unik dari kolom customer ID, karena di sini kan di customer ID-nya untuk satu customer dia bisa memiliki lebih dari satu row ya. Jadi kita ambil satu aja. Untuk masing-masing customer ID kita ambil satu unik dan kita ambil kota dari pasangan customer ID itu. Misalnya di sini customer ID-nya CK12520, kita ambil kota Henderson. Oke, nah terus di sini ada from. From ini adalah sumber tabel. Tabel dari manakah yang akan kita ambil? Yaitu adalah tabel customer ya. Di sini sudah saya tambahkan, ini adalah alamat tabel. Nah, di sini kenapa seperti alamat URL? Karena di sini kita menggunakan BigQuery ya. Jadi cara pengambilan datanya seperti itu. From-nya ini adalah tabel, data di BigQuery-nya. Oke, ketika kita run, kita mendapatkan customer ID dan kotanya. Oke, ya. Selanjutnya, nah, kita mendapatkan customer ID dan kotanya. Kita buat tabel kedua. Itu yang pertama, di sini kita menggunakan CTE, adalah versi lebih modern dari subquery. Karena di sini tabel pertama kita masukkan, nah ke sini langsung ke left join-nya. Tabel pertama kita beri nama daftar kota. Nah, lalu kita bikin query-nya lagi. Untuk tabel kedua, mana ada lebih jelas kita masuk ke sini. Nah, ini tabel pertama dari 7 ke atas. Tabel kedua dari nomor 9. Di sini kita masukkan lagi select, ada kolom yang diambil. Lalu kita mengambil ini daftar kota .city. Nah, jadi kita mengambil kolom city, ini kolomnya city, dari tabelnya daftar kota, atau tabel yang di atas ini namanya daftar kota. Jadi nama tabel titik kolomnya diambil. Nah, selanjutnya, nah karena kita sudah dapat kotanya, langsung kita hitung dari order ID-nya. Order ID dari mana? Dari tabel pesanan. Ini tabel pesanan titik order ID. Dan kita beri nama kolomnya number of our order.
Oke, kan kita nah ini untuk menghitung jumlah order di tiap kota. Selanjutnya untuk from-nya. Dimanakah ini? Tabelnya kita ambil dari tabel order yang sudah saya simpan di BigQuery. Sudah saya upload. Untuk cara upload ada di video nomor 0 ya, yang pertama. Oke. Nah, ini kita namakan si tabel pesanan. Tabel pesanannya. Nah, jadi buat memanggil order ID kita menggunakan tabel pesanan. Lalu untuk menggabungkan kedua tabel tersebut kita menggunakan left join. Nah, mungkin untuk kenapa pakai left nanti akan ada penjelasan di video selanjutnya mungkin untuk jenis-jenis join ya. Yang jelas di sini kita menggabungkan. Nah, menggabungkan kita dari daftar kota gitu. Jadi dari from ya, tabel yang pertama adalah si tabel order, kita gabungkan dengan tabel yang kita buat sebelumnya, daftar kota. Nah, untuk menggabungkannya bagaimana? Kan kita sudah memanggil tabel di left join, daftar kota, lalu gimana kita menggabungkannya? Kita pakai on. On koma tabel adalah tabel pesanan titik. Nah, untuk nama kolom customer ID. Jadi kita mengambil kolom customer ID dari tabel pesanan. Kita gabungkan kemana? Kita gabungkan ke kolom customer ID di dalam tabel daftar kota. Jadi ketika ada titik seperti ini, kolom titik kirinya nama tabel. Kolom tabel, kolom tabel. Oke. Nah, jadi kita sini ada dua. Customer ID-nya ada dua. Nah, jadi dari dua tabel ini kita gabungkan customer ID. Nah, selanjutnya karena dia sudah menggunakan fungsi count di sini, fungsi agregat, nah harus kita kelompokkan berdasarkan kota. Nah, apabila kita run dengan Ctrl Enter, maka hasilnya adalah nama kota, lalu jumlah pesanannya. Emangnya nggak bisa kalau misalnya nggak pakai group by? Kita coba. Oh, tidak bisa karena untuk agregat group by sum, untuk sum count kita memerlukan group by. Heran lagi ya. Kota dan jumlahnya. Nah, kita bisa lihat sini nih. Oh, Chicago yang jumlahnya lulusan 2.200, Seattle 2.600, New York 5.000. Oke, kita kembali sini. Nah, di sini di file PowerPoint-nya saya tambahkan juga. Nah, di sini bisa lihat bisa di copy SQL-nya, language-nya, query-nya, atau bisa juga kalian pakai versi yang menggunakan tanda pagar ini. Nah, tanda pagar ini tidak merubah fungsinya, tidak merubah codingnya, hanya sebagai komen untuk penjelasannya. Nah, kembali lagi ke
tadi. Nah, di sini kan kita inginnya contohnya seperti ini, nama kota dan jumlah pesanannya. Setelah tadi kita ambil, kita sudah mendapatkan nama kota dan jumlah pesanannya. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir.